Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis meminta para pemimpin Brazil, India, China dan Afrika Selatan atau BRICS bekerja sama menghadapi tindakan egois dari Barat. Pertama kalinya Putin hadir dalam forum BRICS secara virtual pada Kamis 23 Juni 2022. Pidatonya mengacu pada sanksi Barat terhadap Rusia setelah melakukan invasi militer ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 yang lalu. Ia mengatakan negara-negara Barat menggunakan mekanisme keuangan. Pada kenyataannya Barat mengalihkan kesalahan mereka sendiri dalam kebijakan ekonomi makro ke seluruh dunia. Dia menambahkan pula bahwa negara-negara BRICS sangat mengandalkan dukungan dari banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang berjuang mengejar kebijakan independen. Rentetan sanksi Barat telah memotong dan mendorong Rusia mencari pasar baru, di mana Rusia pun memperkuat hubungan dengan negara-negara Afrika dan Asia. Dalam forum ini, Presiden China Xi Jinping juga mengkritik penyalahgunaan sanksi internasional. Ia menyuruhkan kerjasama BRICS yang lebih besar. Xi meminta Brazil, Rusia, India, dan China dan Afrika Selatan untuk mengambil tanggung jawab yang diberikan oleh kekuatan ekonomi mereka. Xi juga mengatakan BRICS harus membela sistem internasional yang benar-benar multinasional berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. China sejauh ini sudah memiliki ekonomi terbesar dalam kelompok BRICS yang menyumbang lebih dari 70% dari kekuatan ekonomi kolektif kelompok senilai 27,5 triliun US dollar. Sejak invasi ke Ukraina, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menyalahkan keputusan Putin, hubungan Rusia dan Barat merosot ke level terendah sejak krisis rudal Kuba tahun 62. Putin mengatakan Barat ingin menghancurkan Rusia dengan sanksi ekonomi yang mirip dengan deklarasi perang ekonomi. Putin juga menegaskan Rusia akan membangun hubungan dengan kekuatan lain seperti China dan India. BRICS merupakan organisasi kerja sama multilateral yang namanya merupakan akronim negara-negara anggota dalam bahasa Inggris yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Pengusaha yang berusia 93 tahun mendapat penghormatan untuk menjadi salah satu panel di forum bisnis BRICS di Beijing yang dibuka langsung oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dan dihadiri secara virtual oleh 4 kepala negara anggota yaitu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Jair Bolsonaro, dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Forum bisnis digelar sebagai bagian dari rangkaian KTT ke-14 BRICS yang diketahui oleh Tiongkok yang sejak awal menekankan bahwa kehadiran BRICS bertujuan untuk membantu emerging market, membiayai pembangunan di dalam negeri dan mendapat bagian kue ekonomi global yang lebih besar. Disinilah BRICS punya kekuatan yang sangat besar untuk menentukan arah perekonomian dunia dan membantu pemulihan global karena fokus pada kelompok negara berkembang tanpa imbal balik politik seperti paket bantuan yang diberikan negara-negara maju. Bahkan kalau perlu, BRICS menciptakan rezim nilai tukar dan cadangan devisa sendiri yang tidak bergantung pada dolar Amerika Serikat. Keunggulan kelompok ini juga terletak pada visi ke depan mereka untuk membantu negara berkembang dalam pembangunan ekonomi digital, bukan melulu infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan. Mereka ingin negara-negara anggota dan negara-negara berkembang lainnya bisa menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang mulai digerakkan oleh ekonomi digital. Kita tahu betul bahwa Tiongkok dan India adalah tulang punggung dunia dalam industri teknologi informasi dan telekomunikasi. Namun tidak banyak yang tahu bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok terjun ke pedalaman Indonesia seperti Papua untuk membangun jaringan telekomunikasi dan internet dan menyediakan generator tenaga surya jika belum ada sumber listrik yang dibutuhkan, membantu pemerintah dalam mewujudkan konektivitas yang menjangkau pulau terluar. Berbeda pendapat umum, Tiongkok justru negara yang paling getol mengejar keterbukaan ekonomi global dan penghapusan hambatan dagang, investasi, dan teknologi. Pemerintah Xi sangat menentang hegemoni dan beragam tarif serta hambatan dagang lainnya yang dikaitkan dengan isu politik dan hak asasi manusia. Dan di sisi lain mengejar sistem ekonomi global yang terbuka, adil, saling menguntungkan dan patuh pada hukum internasional.